rumus mutlak untuk mengikuti Nabi itu adalah dengan mengikuti pewaris-pewarisnya, mengikuti khalifah-khalifahnya. Nah, secara logis ya, secara nalar, bahwa untuk mengikuti Nabi yang jaraknya 1500 tahun dari sekarang, tentu itu tidak mungkin ya. Jadi kita coba urai secara akal dulu nih, secara nalar gitu ya. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa mengikuti Nabi secara langsung pada saat ini? Ya, tentu akal Anda pun akan menolak gitu, bahwa tidak mungkin bisa mengikuti beliau itu. Alasannya yang pertama, tentu sudah pasti beliau sudah wafat ya, sudah berlindung. Dan yang kedua ya, kita berbeda zaman ya, dan zamannya bukan 10, 20 atau ratusan tahun ya, tapi sampai 1500 tahun ya, atau sekitar 15 abad. Nah, tentu dua alasan itu sudah cukup untuk membuat akal kita menolak untuk bisa mengikuti beliau secara langsung ya. Mungkin kita ingat ada sebuah hadis yang mengatakan, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya sholat. Nah, ini adalah sebuah hadis yang mestinya menjadi renungan bagi kita gitu ya. Nah, bagaimana bisa kita melihat cara Nabi sholat ya, sementara kita tidak sesaman dengan beliau ya, beliau sudah mati. Nah, tentu mungkin ada yang mengatakan bahwa ya, kita bisa mengikuti orang yang pernah melihat beliau sholat. Nah ya, nah kalau logika itu yang kita pakai ya, berarti mestinya rumus yang di judul kajian kita kali ini itu berlaku ya, bahwa rumus untuk mengikuti Nabi itu adalah mengikuti pewarisnya ya kan. Artinya kalau kita ingin melihat bagaimana cara sholatnya Nabi, yaitu tentu dengan melihat bagaimana cara sholatnya pewarisnya Nabi di saat ini ya. Ini adalah sebuah rumus yang simpel sebenarnya, dan pasti nalar akal logika kita menerimanya ya, nggak bisa Anda bantah. Nah, kalau kita melihat konstruksi berpikir yang dibangun di luaran sana ya, bahwa untuk mengikuti Nabi Muhammad itu adalah dengan mempelajari ya kisah-kisah beliau ya, mempelajari hadis-hadis yang meriwayatkan tentang beliau ya, kemudian atau membaca buku-buku ya, atau mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama terkait dengan beliau gitu. Nah, jadi itulah konstruksi yang berpikir yang dibangun untuk mengikuti Nabi. Nah, hanya yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika cerita-cerita yang sampai kepada kita itu mengalami distorsi. Dan sudah pasti bahwa yang menceritakan tentang kisah Nabi tersebut ya, tentu adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam melakukan penelusuran dan penelitian, dan pasti di situ akan selalu terjadi distorsi, apalagi dengan rentang jarak waktu yang sangat-sangat jauh ya. Nah, kemudian yang kedua ya, logika yang kedua adalah berbicara tentang mengikuti, itu artinya yang mengikuti dan diikuti harus berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sama
kalau mengikuti sesuatu dengan tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan kita, itu mustahil ada aktivitas mengikuti, ya, atau ikut-mengikut di situ. Itu tidak mungkin terjadi, ya, karena yang diikuti itu harus dalam ruang dan waktu bersama kita. Nah, dalam proses mengikuti di situ kan tentu ada yang disebut dengan memberikan perintah dan mengikuti perintah, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu yang menjadi inti dari sebuah penyembahan kan adalah sami'na wa ata'na, gitu, ya. Kita mendengarkan kemudian mengikuti. Mendengarkan sesuatu itu sifatnya harus secara langsung, artinya ada subjek yang memberikan perintah dan ada objek yang menerima perintah, dan itu sifatnya interaktif, ya, live, kemudian at the moment, at present, gitu, dan waktu saat ini. Itu tentu sifatnya real time, bukan dia dibatasi atau berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Nah, kalau untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, ya, dimana proses yang memberikan perintah dan mengikuti perintah itu bisa terjadi secara real time. Nah, tentu syarat utamanya adalah bahwa harus yang memberikan perintah dan yang diberikan perintah itu hidup sezaman. Nah, berarti kalau misalnya kita mengatakan bahwa mengikuti Nabi yang sudah berlindung dan hidup di 1500 yang lalu, makanya untuk memenuhi syarat real time tadi, maka tentu posisi Nabi di situ harus tergantikan dengan sosok yang hidup di saat ini. Ya, nah itu adalah cara berpikirnya, konstruksi berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang kita carikan apakah ada dalil yang mendukung nalar ini, logika ini. Nah, kita tinggal lihat. Ada beberapa dalil. Yang pertama bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu nomor 3455, ya, dan Muslim nomor 1842. Bunyinya seperti ini: dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi yang lain. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada penggalan hadis ini, bahwa sejatinya akan selalu ada nabi-nabi, ya, sepeninggal nabi itu di Bani Israel, di zaman Bani Israel itu. Nah, tetapi hadis ini kemudian dilanjutkan seperti ini: akan tetapi sungguh tidak ada lagi nabi sesudahku. Nah, makanya kan ada yang disebut dengan khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, tetapi masih ada kelanjutannya hadis ini. Akan tetapi sungguh tidak ada lagi nabi lagi sesudahku. Nah, sepeninggalku akan ada khalifah-khalifah dan jumlahnya sangat banyak. Nah, berarti memang nabi sudah tidak ada, tetapi ada khalifah-khalifahnya. Ini yang disebut sebagai pewaris-pewarisnya. Nah, kemudian dalam riwayat lain, ya, dengan tema yang sama, di sini saya bacakan: dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku. Ya, para sahabat bertanya, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tunaikanlah baiat yang telah diberikan kepada khalifah yang pertama, kemudian khalifah berikutnya, ya, dan seterusnya. Berarti ada sebuah rantai pewarisan untuk yang diikuti, ya, yang sifatnya
continue ada dan terus menerus sampai kapanpun, termasuk di zaman ini ya. Nah, berarti tadi logika atau konstruksi berpikir yang kita bangun bahwa untuk mengikuti Nabi, untuk terjadinya proses interaksi antara mengikuti dan diikuti, atau memberikan perintah yang diperintah harus bersifat real time, maka secara dalilnya pun itu ada yang mendukungnya. Nah, kemudian ya dalil-dalil lain juga ada sebuah hadis juga yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan ada pembaharuan ya, seorang yang menjadi pembaharu di antara umatku gitu. Nah, itu juga salah satu dalilnya. Nah, kalau dalil dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali gitu ya. Ada yang disebut rasulun min anfusikum ya, rasul di antara kamu gitu. Kemudian juga selalu dikatakan bahwa di setiap umat itu selalu ada rasul yang diutus gitu. Nah, berarti kita mengunci ya bahwa secara logika harus selalu ada yang namanya utusan Allah di antara setiap umat, termasuk umat ini. Nah, kalau di Al-Quran itu bahasanya tidak ada yang mengikuti Nabi di situ, tapi selalu adalah mengikuti Rasul. Nah, termasuk tadi bahwa selalu diutus di setiap zaman di tengah-tengah umat itu selalu bahasanya adalah Rasul di situ, bukan Nabi. Ya, nah, Nabi sebenarnya sejatinya adalah pemimpin yang dikuasakan di antara umat, ya, pada makom Nabi. Nah, kita lihat rumusannya di An-Nisa 59 ya, bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Nah, sebenarnya ini yang menjadi dalil utama dari proses mengikuti tadi. Jadi yang wajib kita ikuti itu adalah Allah dan Rasulnya. Mengikuti Nabi itu tidak ada. Nah, tetapi tadi di situ dilanjutkan wa ulil amri, pemimpin yang dikuasakan. Nah, penunjukan Nabi di situ terkait dengan posisi ulil amri. Jadi Nabi ini adalah dia berposisi sebagai ulil amri di zamannya. Berarti setelah zaman kenabian berakhir, tentu ulil amri ini juga tidak boleh kosong. Nah, makanya kan di hadis tadi ya, berbayatlah kepada khalifah-khalifahku. Nah, berarti kan ada perintah untuk mengikuti kepada mereka yang dikuasakan gitu. Nah, makanya harus selalu ada gitu. Nah, jadi sejatinya bahwa yang namanya Rasul atau utusan Tuhan itu tidak pernah mati. Dia tidak mati karena dia bukan manusia gitu. Dia adalah Rasul Nur Allah itu sendiri, tetapi dia menempati wadah. Dalam hal ini itu adalah yang ulil amri tadi. Nah, ulil amri di zaman Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ya, sebelumnya Nabi Isa ya Nabi Isa. Nah, pasca kenabian itu baginda Nabi Muhammad membuatkan adanya khalifah-khalifahnya gitu. Artinya bahwa di setiap zaman, termasuk zaman ini, itu harus ada seseorang yang menempati posisi sebagai ulil amri. Ya, nah, posisi sebagai ulil amri itulah yang merupakan pewaris dari Nabi. Itulah yang merupakan khalifah-khalifahnya Nabi, yang memiliki sanad ketersambungan secara rohani dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi isinya antara pewarisnya Nabi di zaman ini dengan Nabi Muhammad di 1500 tahun yang lalu itu sama. Isinya sama. Karena yang diwariskan itu harus selalu sama gitu. Misalnya saya mewariskan 100 hektar ya tanah, maka yang diwariskan itu jumlahnya pun 100 hektar tanah dan berupa tanah gitu. Jadi yang diwariskan itu selalu dalam objeknya yang dalam bentuk dan ukuran yang sama gitu. Nah, jadi yang terwariskan tadi sebenarnya di situ adalah itu tadi, Rasulullah itu,
nur Allah sendiri, nurun ala nur itu. Itulah yang terus berpindah dari wadah yang satu ke wadah yang berikutnya itu. Artinya itu adalah orang-orang yang terpilih di setiap zaman. Ya. Nah, makanya jadi kalau untuk mengikuti Nabi, rumusnya itu sederhana, mengikuti pewarisnya. Dengan mengikuti pewarisnya, maka pasti itu 100% kita mengikuti kodimnya Nabi. Ya, jadi sebenarnya gini, mengikuti Nabi itu sebenarnya adalah kita mencoba mengikuti istilah-istilah di zaman ini ya, bahwa banyak katanya mengikuti Nabi ya, tetapi mereka hanya mengikuti secara fisik, secara jasmani ya. Makanya kan ya bertebaranlah orang-orang yang berusaha mencontoh sifat baharunya baginda Nabi ya, fisiknya, mulai dari jenggotnya, mulai dari celak matanya ya, mulai cara berpakaiannya ya. Tetapi ya saya jarang melihat ada yang mengikuti gaya rambutnya gitu. Gaya rambut beliau kan katanya gondrong gitu ya. Nah, kemudian model rumahnya ya, model rumahnya kan katanya sih beralaskan dipan apa itu ya, nggak ada yang mau mencontoh itu. Nah, itu juga satu hal yang kontradiktif terkait dengan mengikuti Nabi gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan Nabi yang kita ikuti secara fisik, tetapi kodimnya, dibaliknya itu, isinya itu adalah Rasulullah. Itu yang sifatnya kodim. Jadi orang yang wajib kita ikuti adalah Rasul ya, Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Nabi ya, Nabi kan yang menyampaikan kalam-kalam dari melalui pewahyuan ya. Nah, jadi yang kita ikuti itu adalah kodimnya. Misalnya perintah sholat kan selalu ada, itu harus kita ikuti, wajib. Tetapi secara baharunya, secara fisiknya bisa jadi itu berbeda. Karena di zaman Nabi Isa pun ada perintah sholat, tetapi ya cara sholatnya ya misalnya mungkin dia bernyanyi di gereja gitu, tapi itu juga adalah sholat gitu. Nah, jadi secara baharu, secara fisik, secara jasmani ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya secara presisi. Tetapi yang wajib kita ikuti adalah perintah kodimnya. Nah, perintah kodim itu adalah perintah dari Rasul sendiri. Rasul di zaman Nabi Muhammad yang melalui Nabi Muhammad itu. Tetapi di zaman ini tentu ya Rasulnya sama, karena itu adalah nur Allah secara kode, tetapi fisik ya dan jasmaninya ya tentu sudah berbeda gitu. Demikian pula dengan tradisi-tradisinya, demikian pula dengan syariat-syariat yang diperintahkan terkait dengan sholat dan sebagainya. Ya bisa jadi saya tidak katakan berbeda, tetapi bisa jadi berbeda ya, tergantung gitu, atau bisa jadi sama gitu kan. Nah, makanya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, yaitu kita mengikuti yang menjadi siapa pewarisnya atau wadah yang ditempati di zaman ini gitu. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa di luar sana, mengikuti Nabi itu rumusnya adalah ya mengikuti siapa yang menjadi pewarisnya. Temukanlah itu, kemudian ikuti. Nah, di situ kan terjadi sebuah interaksi antara kita dengan dia ya. Di situ ada proses sami'na wa ta'na ya. Ada yang beri perintah dan ada yang menaatinya gitu. Ya. Nah, demikian pula hal-hal yang lainnya ya. Semuanya seperti itu. Ketika kita ingin membuat sebuah situasi yang sama di zaman Nabi Muhammad dan kita tarik di zaman sekarang, itu mustahil. Secara akal kita pasti menolaknya ya. Nah, dan yang dibenarkan akal adalah mengikuti siapa yang menjadi pewarisnya saat ini ya. Jadi banyak kajian-kajian di luaran sana. Sama kemarin di konten saya sebelumnya, saya mengupas bagaimana sebuah penjualan buku ya, buku Sirah Nabawiyah ya, yang mengupas tentang cerita seputar Nabi itu dijual secara masif ya. Tentu itu tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi ya. Sampai di situ ada
tayangan bagaimana bintang iklannya ya menangis terseduh-seduh gitu dan mengeluarkan kalimat waduh, dia sebagai sosok yang luar biasa, terharu, rindu ketemu dan sebagainya gitu ya. Nah, ya, rindu bertemu, tidak mungkin kau bertemu ya kepada Nabi Muhammad karena beliau sudah meninggal gitu ya. Yang bisa kau temui adalah Rasulullah yang tidak pernah mati. Tetapi untuk menemui Rasulullah tentu harus melewati portalnya, melewati pintunya ya. Untuk ketemu Rasulullah kamu harus menemukan alamatnya di zaman ini. Tidak mungkin kau menemukan alamatnya di diri Nabi Muhammad karena beliau sudah berlindung, sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Rasulullah itu berada di balik Nabi Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu. Tetapi Rasul itu tidak pernah mati, berarti saat ini pun dia selalu hadir dan alamatnya tentu dibalik dari sosok yang menjadi terpilih untuk menempati posisi ulil amri minkum, pemimpin yang dikuasakan saat ini. Tentu itu adalah pemimpin secara rohani, bukan pemimpin secara politik. Oke, saya pikir jelas ya, sangat clear ya. Nah, kalau ada yang masih kabur-kabur ya silakan diperjelas. Ayo kita diskusikan gitu ya. Kalau Anda mau mencintai, kalau Anda cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah ya, maka tentu karena Rasulullah bukan sesuatu, bukan bukan manusia ya, dia adalah utusan Allah sebagai nur Allah, tetapi dia punya alamat di dunia ini ya. Nah, dulu di 1500 tahun yang lalu alamatnya adalah sosok Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Tapi tentu Anda tidak akan bisa menemukan alamat itu saat ini ya, karena beliau sudah berlindung, sudah wafat. Nah, tetapi ya tidak perlu berkecil hati kalau memang betul-betul Anda punya kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah, maka pasti Anda akan dipertemukan dengan alamatnya. Karena alamatnya tentu ada di zamanmu. Karena kalau alamatnya hanya pada Nabi Muhammad, tentu umat-umat sebelumnya itu sudah tertutup untuk perjumpaan dengan Rasulullah ya. Makanya kalau Anda memiliki kerinduan itu, tetaplah pupuk, tetaplah tumbuhkan kerinduan itu kepada Rasulullah sampai kemudian Anda dipertemukan alamatnya. Karena melalui alamatnya itulah ya, di zaman ini kamu bisa menemui Rasulullah. Sungguh pertemuan dengan Rasulullah adalah hal yang sangat luar biasa. Pertemuan dengan Rasulullah itu berarti pertemuan dengan Allah itu sendiri, yang menjadi tujuan akhir dari pencarian kita, tujuan akhir dari perjalanan kita. Kalau Anda merindukan Rasulullah, tumbuhkan kerinduan itu, pupuklah kerinduan itu, karena beliau ada bersama kita di zaman ini. Beliau ada di zaman ini. Beliau ada di zaman ini ya. Teruslah mencari untuk menemukan alamatnya. Teruslah mencari untuk menemukan alamatnya, karena alamatnya ada saat ini, di zaman ini.